Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang di kelas jaringan komputer. Adapun hari ini adalah pertemuan kelima kita. Adapun topik yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini yaitu mengenai konsep layering komunikasi data yang mungkin di pertemuan sebelumnya telah kita bahas dan pertemuan hari ini adalah lanjutan dari topik minggu lalu, yaitu tentang konsep layering komunikasi data. Oke, sebelum kita lanjut, saya akan sebutkan dulu submateri yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini. Yang pertama ada model layer OSI. Yang kedua ada model TCP/IP dan yang ketiga ada protokol. Oke, kita mulai dari model OSI. Saya harap kalian masih mengingat mengenai materi kita pertemuan sebelumnya, yaitu tentang pengantar atau pengenalan tentang model OSI. Jadi sebelum kita ingat-ingat, jadi sebenarnya latar belakang terbentuknya model OSI itu sebagai standarisasi untuk pembuatan jaringan komputer, sehingga pada saat vendor-vendor membuat jaringan komputer, semua vendor tersebut harus mengikuti standar-standar yang telah ditetapkan oleh model OSI. Tujuannya apa? Dibuatnya model OSI ini, sehingga dengan adanya standar-standar tersebut, walaupun jaringan komputer tersebut dibuat oleh vendor yang berbeda, tetapi dengan standar itu memudahkan jaringan komputer tersebut mudah untuk dikoneksikan atau dihubungkan walaupun vendor pembuatnya berbeda. Jadi itulah latar belakang dibentuknya model OSI. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, kalian bisa lihat gambar di samping ini. Di sini ada 7 layer, ada layer-layer yang terdapat pada model OSI, yaitu seperti dibilang di sini, OSI atau kepanjangan dari The Open System Interconnection atau disingkatnya OSI adalah susunan kerangka jaringan yang diimplementasikan melalui protokol jaringan yang memiliki 7 lapisan yang berbeda. Kalian bisa lihat, jadi lapisannya itu terdapat application layer, ada presentation layer, session layer, transport layer, network layer, data link layer, dan physical layer. Di mana jadi lapisan pertama itu mulai dari physical dan lapisan ketujuh itu adalah application. Di mana lapisan 1 sampai lapisan 4 yaitu physical sampai transport dinamakan lapisan bawah atau sebutan lainnya juga itu adalah media layers. Sedangkan lapisan 5 sampai lapisan 7 atau lapisan dari session sampai lapisan application disebut juga lapisan atas atau host layer. Di mana setiap layer ini akan menangani pekerjaan-pekerjaan yang spesifik, di mana setiap pekerjaan tersebut akan meneruskan ke lapisan berikutnya. Oke, kita akan bahas satu persatu mengenai layer-layer tersebut. Yang pertama, sebelum kita bahas ke layer ini, saya akan bahas dulu ini ilustrasi dari transmisi data. Jadi seperti kalau kalian ingat di materi sebelumnya kita sempat membahas yang namanya konsep komunikasi data, di mana komunikasi data itu kan kita ingin melakukan pertukaran data di antara dua pihak, yaitu pihak pengirim data ke pihak penerima data. Jadi transmisi data ini adalah kayak proses pengiriman data atau transfer data. Di sini kalian bisa lihat terdapat OSI layer pada sistem 1 dan sistem 2. Kita ilustrasikan saja sistem 1 ini adalah sistem pengirim pesan. Sedangkan sistem 2 ini adalah sistem penerima pesan. Oke,
pada pengirim pesan, di mana datanya tersebut akan dimulai pada layer application. Kemudian data tersebut akan masuk ke presentation layer, kemudian akan diteruskan lagi ke session layer, diteruskan lagi ke transport layer, kemudian ke network layer, kemudian ke data link layer, kemudian ke physical layer. Dari physical layer ini akan melewati yang namanya media transmisi. Jadi data tersebut dari pihak pengirim akan menuju ke penerima data, di mana pada saat memasuki ke penerima data, dia akan masuk dulu ke layer physical atau layer pertama pada penerima data. Kemudian kan kalau di pengirim data kan mulai dari lapisan 7. Pada saat datanya diterima, itu masuknya mulai dari bawah, dari layer pertama yaitu physical layer. Kemudian data tersebut akan masuk lagi ke data link, kemudian ke network layer, ke transport layer, kemudian ke session layer, lalu ke presentation layer, dan akhirnya berakhir juga di application layer. Jadi application layer ini akan menjadi lapisan pertama di pihak pengirim data dan akan menjadi lapisan terakhir di pihak penerima data. Jadi inilah sistem transmisi data atau proses pengiriman data, jalur layer-layer yang akan dilewati dari 7 ke 1 untuk proses pengirim data dan dari 1 ke 7 untuk sistem penerima data. Oke, kita lanjut ke pembahasan mengenai setiap layer. Pertama, application layer, di mana application layer ini merupakan lapisan ketujuh, di mana lapisan ini seperti saya bilang sebelumnya akan menjadi lapisan pertama pada sistem pengirim data dan akan menjadi lapisan terakhir pada penerima data, di mana fungsi dari application layer ini bertugas sebagai aplikasi, di mana aplikasi ini yang akan berkomunikasi ke dalam jaringan komputer. Fungsi keduanya, di mana application layer ini akan sebagai interface atau antarmuka aplikasi dengan jaringan. Dengan adanya interface ini memudahkan user dalam menggunakan aplikasi, di mana aplikasi pada application layer ini memudahkan user dalam mengakses jaringan. Paket data pada application layer disebut dengan data. Jadi data pada setiap layer sebenarnya memiliki nama, memiliki istilah-istilah yang berbeda, di mana paket data pada application layer tetap disebut data. Contoh dari application layer itu misalnya Chrome yang menggunakan HTTP dan Gmail yang menggunakan SMTP. Oke, kita lanjut lagi ke layer selanjutnya. Layer ke-6 yaitu presentation layer, di mana presentation layer ini fungsi utamanya adalah di mana data yang berasal dari application layer ini akan diterjemahkan oleh presentation layer dan yang kemudian akan ditransmisikan oleh aplikasi ke dalam format jaringan. Jadi tujuannya presentation layer ini akan menerjemahkan data yang berasal dari application layer ke dalam format jaringan. Ini format jaringannya ini sesuai dengan yang digunakan oleh kedua pihak. Jadi format jaringannya ini kan banyak format jaringan, ini tergantung dari pihak penerima dan pihak pengirim, yang sehingga berdasarkan format jaringan tersebut sehingga dapat ditransmisikan oleh jaringan komputer. Di mana pada proses awal sebagai penerjemah aplikasi menjadi format jaringan data yang dapat ditransmisikan. Sebaliknya, ini di pihak pengirim data. Di pihak penerima data, kemudian
data tersebut akan diterjemahkan kembali sehingga format datanya tersebut akan dikirimkan kembali. Kan ini di pihak pengirim itu kan dari application ke presentation. Sedangkan di pihak penerima dari presentation akan diterjemahkan untuk memasuki layer application. Nah, seperti saya bilang sebelumnya, paket data di setiap layer itu berbeda, tetapi pada presentation layer, paket data juga disebut dengan data, artinya sama dengan layer application. Oke, kita lanjut lagi ke session layer, di mana session layer ini adalah layer kelima, di mana fungsi dari session layer adalah sebagai pembuatan koneksi antar dua komputer atau lebih. Jadi fungsi utama dari session layer ini adalah mengenai pembuatan atau pemeliharaan koneksi. Koneksi artinya apa? Agar antar dua komputer ini tetap terhubung. Nah, fungsi lain dari session layer adalah memelihara koneksi yang telah dibentuk agar tetap stabil dan agar dapat berjalan dengan baik. Karena apabila koneksi tersebut dapat berjalan dengan baik, maka akan mempengaruhi proses komunikasi atau pertukaran data. Yang pastinya apabila berjalan baik, maka pertukaran data pun akan baik. Misalnya datanya akan sampai, tidak akan mengalami kerusakan, dan juga kecepatannya akan stabil. Kemudian, selain sebagai untuk memelihara koneksi, ternyata session layer ini juga dapat melakukan penghancuran atau pemutusan koneksi yang telah dibentuk sebelumnya apabila koneksi tersebut tidak kita perlukan lagi. Jadi kita sebaiknya hancurkan saja atau putuskan koneksi tersebut. Pada session layer, di mana paket data juga disebut data, seperti layaknya di presentation layer dan application layer. Kita lanjut lagi ke layer keempat, yaitu layer transport. Dari kata istilah transport atau transportation, artinya tugas utama dari layer transport ini adalah sebagai pengantar. Di sini ada fungsi utama dari transport layer, di mana pada transport layer ini paket data tersebut akan dibelah-belah begitu, di mana akan dipecah-pecah menjadi beberapa unit paket data. Jadi paket data akan dipecah-pecah menjadi beberapa unit paket data. Kemudian unit-unit paket tersebut akan dilakukan pembungkusan. Ini di pihak pengirim data. Jadi pada pihak pengirim data, data tersebut akan dipecahkan menjadi unit data dan dilakukan pembungkusan, di mana istilah pembungkusan unit paket data tersebut adalah encapsulation. Setelah sampai di pihak penerima data, maka pembungkusan tersebut akan dibuka, yaitu disebut dengan decapsulation, yang kemudian dilakukanlah penyatuan unit, karena sebelumnya kan dilakukan pemecahan unit. Di pihak penerima unit, paket-paket data tersebut akan disatukan kembali. Kemudian, tugas lain dari transport layer yaitu memberikan penomoran setiap pecahan paket. Jadi kan seperti saya sebutkan sebelumnya, dilakukan pemecahan paket. Jadi yang awalnya satu paket data akan dipecah menjadi beberapa unit paket data, di mana unit paket data ini akan diberikan nomor. Kenapa diberikan nomor? Agar pada saat proses penyatuan di pihak penerima data itu akan dimudahkan. Jadi pada saat pemecahan itu, misalnya saja unitnya diberi nomor 1, 2, 3, 4, 5. Jadi pada saat proses penyatuan, sehingga data tersebut dapat diatur kembali atau disatukan lagi berdasarkan urutan penomoran yang telah diberikan saat pemecahan.
Kemudian, melakukan proses transmisi ulang pada paket data yang hilang. Jadi misalnya saja pada saat kalian melakukan transmisi dari pihak pengirim ke pihak penerima, bisa saja ada kejadian paket tersebut hilang atau rusak. Maka pada transport layer ini pada layer ini akan dilakukan transmisi ulang untuk paket data yang hilang. Kemudian, pada transport layer, unit paket data disebut segmen. Kalau sebelumnya di application, presentation, dan session, unit paket data disebut data, sedangkan pada transport disebut dengan segmen. Kita lanjut lagi. Di layer ketiga ada yang namanya network layer, di mana pada network layer ini bertugas untuk mendefinisikan alamat IP. Nah, di sini kita akan membahas tentang IP address atau Internet Protocol, di mana alamat IP ini kalau kita ilustrasikan itu ini, setiap komputer itu pada suatu jaringan akan yang memiliki namanya alamat IP, di mana alamat IP pada setiap komputer itu memiliki alamat yang berbeda-beda, alamat IP yang berbeda-beda. Apabila kita ilustrasikan, alamat IP itu mirip seperti nomor rumah di dalam suatu perumahan. Jadi kan setiap rumah itu memiliki nomor-nomor yang berbeda. Nah, itulah ilustrasi alamat IP pada jaringan komputer. Di mana pada layer network ini terdapat beberapa hardware atau beberapa perangkat keras jaringan komputer yang bekerja pada layar ini. Misalnya saja router dan hub, di mana router dan hub ini seperti kita jelaskan sebelumnya, yaitu untuk menghubungkan antar komputer satu dengan komputer lainnya, misalnya dalam satu jaringan atau jaringan yang berbeda, di mana berfungsi untuk melakukan pemecahan paket data dan juga proses routing. Proses routing ini maksudnya apa? Proses routing itu artinya upaya dalam menentukan rute yang akan ditempuh oleh suatu paket data. Jadi seperti saya bilang sebelumnya, jadi sebenarnya proses dari data itu dari pihak pengirim ke pihak penerima itu terdapat banyak rute yang dapat ditempuh. Jadi ada rute panjang, rute pendek, atau rute misalnya juga yang sedang-sedang. Jadi sebenarnya banyak rute. Jadi makanya di sini ada namanya proses routing, itu artinya upaya untuk menentukan rute mana sih yang baik untuk ditempuh oleh paket data tersebut. Dan juga membantu dalam pembuatan header dalam paket data. Kemudian kita lanjut lagi ke layer kedua, di mana pada layer kedua ini disebut dengan data link layer, di mana fungsi utama dari layer ini adalah melakukan pemeriksaan kesalahan atau pemeriksaan error pada saat proses transmisi berlangsung. Jadi data link ini tentang pemeriksaan, di mana fungsi lainnya itu juga menentukan bagaimana bit-bit data itu dapat membentuk hingga membentuk frame. Di mana pada layer ini terdapat lagi terbagi menjadi dua sublayer. Ada yang namanya LLC dan MAC, yaitu Logical Control dan Media Access Control, di mana tugas mereka adalah mengendalikan perangkat dari suatu jaringan yang mendapatkan akses medium dan juga izin ketika melakukan transmisi data. Sedangkan LLC untuk mengidentifikasi dan mengontrol terhadap pemeriksaan kesalahan. Di mana fungsi lain dari layer kedua ini atau data link layer ini adalah pengalamatan perangkat keras atau biasanya juga itu di bagian MAC, dan menentukan sebuah perangkat keras dapat beroperasi. Jadi inilah tentang layer kedua atau data link, tetapi sebenarnya fungsi utama dari data link itu adalah proses pemeriksaan kesalahan pada saat transmisi data berlangsung. Lanjut lagi di layer pertama, yaitu layer physical, di mana layer ini yang akan berhubungan dengan fisik atau yang paling dekat dengan perangkat
keras jaringan atau hardware. Di mana paket data pada physical layer itu disebut dengan bit. Di mana layer ini berhubungan erat dengan pengolahan sinyal, baik sinyal digital atau sinyal analog yang akan didukung oleh media fisik. Misalnya saja seperti kabel, tegangan, listrik, frekuensi radio, dan juga infrared. Di mana fungsi lain dari physical layer yaitu sebagai media transmisi jaringan. Yang kedua, membantu metode atau proses persinyalan. Yang ketiga, ikut menentukan di dalam topologi jaringan. Dan yang keempat adalah sinkronisasi bit data. Oke, itulah tadi 7 layer pada penjelasan dari 7 layer pada OSI layer. Oke, selain OSI layer, kita juga sempat membahas minggu lalu tentang TCP/IP. Di mana TCP/IP ini sebenarnya tujuannya sama seperti OSI layer, yaitu sebagai standarisasi dalam pembuatan jaringan komputer. Di mana yang membedakan dari TCP/IP dengan OSI layer adalah di mana TCP/IP ini bentuknya lebih sederhana, yaitu hanya memiliki 4 layer saja yang dibandingkan dengan OSI layer yang memiliki 7 layer. Yang dimana di sini TCP/IP adalah suatu set aturan standar komunikasi data yang digunakan dalam proses transfer data komunikasi data dari satu komputer ke komputer lainnya pada jaringan komputer tanpa melihat perbedaan jenis hardware atau perangkat keras yang digunakan. Di mana protokol TCP/IP ini terbentuk dari dua komponen, yaitu Transmission Control Protocol atau TCP dan Internet Protocol atau IP. Di mana bisa kalian lihat gambarnya, di mana TCP/IP itu memiliki 4 layer. Yang pertama yaitu layer network interface, yang kedua layer network, yang ketiga layer transport, dan yang keempat adalah layer application. Oke, kita lanjut. Kita akan bahas satu persatu mengenai layer yang terdapat pada TCP/IP. Di mana layer keempat pada TCP/IP adalah application layer. Di mana application ini itu merupakan layer teratas atau layer pertama pada pengirim data, tetapi menjadi layer terakhir pada penerima data. Ini sebenarnya hampir sama dengan layer application pada OSI. Jadi di mana layer application ini berfungsi untuk komunikasi data antar aplikasi dan komputer. Jadi juga misalnya sebagai interface. Jadi benar-benar hampir mirip fungsinya dengan di OSI. Di mana application layer ini setara dengan session layer, presentation layer, dan application layer pada layer OSI. Di mana application layer hanya menyediakan layanan terhadap aplikasi yang berjalan di komputer. Ingat, hanya layanannya, bukan aplikasinya. Contoh application protokol FTP adalah FileZilla. Jadi yang merupakan application layernya adalah FileZilla. Oke, kita lanjut lagi ke layer ketiga yaitu transport layer. Di mana transport layer ini berfungsi untuk menyediakan konektivitas antar proses. Saya rasa sangat mirip fungsinya dengan layer transport di OSI, yaitu sebagai koneksi di mana terdapat banyak protokol yang terdapat di transport layer, tetapi yang paling sering digunakan itu ada dua, yaitu TCP Transmission Control Protocol dan UDP User Datagram Protocol. Nanti kita akan jelaskan perbedaan protokol TCP dan UDP, di mana transport layer pada TCP/IP itu dapat kita setarakan atau samakanlah dengan transport layer pada OSI layer. Sebelumnya saya bilang ini adalah protokol TCP dan protokol UDP pada layer transport.
Dimana ini adalah perbedaannya, di mana TCP berdasarkan konsep koneksi, sedangkan UDP itu sendiri bukan konsep koneksi, tetapi harus membuat code-nya sendiri. Jadi kalian bisa lihat perbedaan-perbedaannya, bisa kalian baca. Oke, saya lanjut saja. Kemudian di layer kedua, di mana layer kedua adalah layer network, di mana berfungsi sebagai pergantian datagram pada jaringan. Di mana layer ini akan menyediakan interface jaringan yang seragam dengan menyembunyikan topologi yang digunakan. Jadi sebenarnya layer ini hampir mirip fungsinya dengan layer DOC, yaitu di mana layer ini akan mengurusi mengenai pengelamatan atau IP address dan juga proses routing. Seperti saya bilang, di mana proses routing ini juga fungsinya untuk menentukan rute yang akan ditempuh oleh data dan juga proses pengelamatan. Pengelamatan ini artinya tentang IP address. Di mana network atau internet layer ini dapat disetarakan dengan network layer pada layer OSI. Di mana pada layer network atau internet layer juga terdapat banyak protokol. Tetapi yang paling sering digunakan atau yang paling terkenal adalah IP atau Internet Protocol. Kita lanjut lagi ke layer pertama, yaitu layer network interface atau biasa juga ada yang disebut juga dengan link layer atau sebagai layer terbawah atau layer pertama, di mana layer ini berfungsi untuk menjelaskan protokol yang digunakan pada topologi jaringan, di mana pada layer ini akan mendefinisikan berbagai metode yang digunakan di dalam jaringan komputer yang sedang berkomunikasi. Di mana pada layer ini unit data disebut dengan frame. Layer ini juga dapat disamakan atau disetarakan dengan physical layer dan data link layer pada model OSI. Jadi sebenarnya fungsinya itu hampir sama dengan physical layer dan data link layer pada model OSI. Oke, jadi tadi itu adalah penjelasan mengenai layer-layer yang pada model OSI dan pada model TCP/IP. Nah, tadi kita sempat membahas protokol pada setiap layer. Jadi saya akan bahas sedikit tentang protokol. Jadi protokol pada jaringan komputer itu apa sih? Jadi protokol itu didefinisikan sebagai sebuah atau sekumpulan aturan-aturan yang mengikat semua perangkat komputer yang terhubung di dalamnya, di mana aturan-aturan tersebut harus ditaati bersama-sama. Di mana protokol pada jaringan komputer didefinisikan sebagai aturan dan sebagai format standar, yang dimana aturan dan format standar ini yang akan mengatur proses komunikasi atau proses dalam transfer data, pengiriman, dan penerimaan pesan, serta mengkoordinasikan semua komputer yang terhubung di dalamnya, sehingga dengan adanya koordinasi ini memudahkan dalam proses komunikasi, transfer data, dan juga dalam proses koneksi atau dalam proses penghubungan antar komputer. Jadi, kalian bisa lihat pada gambar di sini. Misalnya saja pada layer application, di mana protokol-protokol yang terdapat pada lapisan application itu ada HTTP. Misalnya saja tadi sempat kita bahas HTTP itu contohnya pada Chrome, FTP atau SMTP itu pada Gmail. Kemudian presentation. Ini presentation itu seperti format data. Misalnya saja format data gambar. Format data gambar kan JPEG atau JPG. Misalnya GIF ini lebih kayak yang gambar bergerak, misalnya MPEG. Jadi contohnya lagi kalau video itu MP4. Misalnya lagi kalau Word itu Docs. Nah, ini tuh
contoh dari presentation, jadi kayak format data. Kemudian session, jadi session ini contoh protokolnya itu AppleTalk dan Windsock. Kemudian untuk layer transport, nah tadi kita sedikit jelaskan perbedaan yang paling sering digunakan itu pada layer transport itu ada TCP dan UDP, ada juga SPX. Kemudian di layer network, di mana layer network ini protokol yang paling sering kita gunakan adalah IP, ada juga ICMP dan IPX. Pada layer data link juga terdapat protokol Ethernet dan ATM, sedangkan pada physical yaitu Ethernet dan token ring. Oke, itulah contoh-contoh protokol pada setiap layer. Kemudian, apa sih manfaat protokol atau aturan-aturan atau format standar pada jaringan komputer? Di mana manfaatnya itu yang pertama, membantu dalam proses kontrol aliran paket data atau transmisi paket data pada jaringan komputer. Yang kedua, membantu dalam proses kendali terhadap adanya kesalahan atau error pada paket data dalam proses pengiriman dan penerimaan pesan atau dalam proses komunikasi data. Yang ketiga, membantu dalam transmisi paket data, yaitu proses pengecekan paket data baik yang akan dikirim maupun yang akan diterima. Yang keempat, membantu dalam melakukan kontrol terhadap koneksi yang terdapat di dalam jaringan komputer. Yang kelima, membantu dalam proses pemecahan paket data atau disebutnya itu fragmentasi dan juga penyusunan atau penyatuan kembali paket data yang telah dipecah, yaitu reassembly. Kemudian, membantu dalam pengelamatan, yaitu memberikan alamat ini tentang IP address, dan juga membantu dalam proses pembungkusan paket data dan pembukaan pembungkusan, yaitu encapsulation dan decapsulation. Serta yang terakhir yaitu membantu dalam penyediaan layanan secara cepat dan berbasis web dan elektronik. Jadi ini sebenarnya manfaat protokol secara general yang terdapat di semua layer OSI maupun TCP/IP. Oke, saya rasa sampai di sini dulu materi kita hari ini tentang konsep layering komunikasi data part 2. Oke, terima kasih banyak atas perhatian dan waktunya untuk menonton video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.